Terima kasih Bapa, Engkau yang maha tahu atas hidup kami. Bahkan Engkau yang maha tahu atas segala masa di dalam dunia ini Tuhan. Karena itu kami mencari Engkau. Itu alasan kami mau bergantung kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan, tuntun kami di bulan yang pertama di tahun 2022 ini. Kami menaruh harapan dan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau maha tahu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada di sini, Engkau berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Mari yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, lagu tadi berkata, pujian tadi berkata, kenapa kita harus mencari Tuhan? Kenapa? Karena Dia Tuhan yang maha tahu. Dan Dia yang terlebih tahu ya atas hidup kita. Tetapi banyak orang Kristen suka sok, tapi di sini tidak ada yang sok tahu. Saudara, ya hari ini saya beri tema firman Tuhan, carilah Tuhan ya, carilah Tuhan. Mungkin kita berkata, saya ini udah Kristen loh Bu, tiap minggu saya ke gereja loh Bu, ngapain saya suruh cari Tuhan lagi? Ya, mencari Tuhan saudara itu adalah sebuah sikap hati dari setiap orang yang merindukan Tuhan. Ya, saya ingat saudara pada tahun 2019 itu memasuki tahun 2020 saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku mencari Engkau Tuhan. Kenapa saya mencari Tuhan? Saya berkata kepada Tuhan hari itu bahwa saya berada di mana, di tempat Tuhan berada, di dalam pergerakan Tuhan. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi saya minta Tuhan tuntun saya, bawa saya, sekalipun kita di dalam pelayanan pun saudara, kita harus terus meminta dan mencari Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Saya ingat 2019 itu saya bilang, Tuhan bawa aku di mana Engkau berada Tuhan. Jangan tinggalkan aku karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. 2019 itu saya mendengar suara Tuhan, ya Tuhan berkata pada waktu itu, tahun depan 2020 aku akan memberikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa. Dan bukan hanya tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa, bahkan kekayaan bangsa-bangsa. Saya kaget dan terperanjat ketika saya mendengar itu. Saya bilang ke suami saya, tapi Tuhan waktu itu kuat sekali berkata, siapkan wadah untuk itu. Saya bingung. Saya bilang ke suami saya dapat seperti ini, maksud Tuhan tuh apa ya? Suami saya bilang, aduh tapi kalau berkat bangsa-bangsa, kekayaan bangsa-bangsa, karena waktu itu kita di Jakarta jualan serabi kan saudara. Ya, kita jualan serabi sambil waktu itu ada orang yang jalankan. Saya bilang sama suami, kalau Tuhan berkata kita harus siapin wadah, ya masa wadahnya Tuhan memberkati kita berkat bangsa-bangsa itu dari serabi, itu nggak mungkin ya saudara. Mungkin nggak saudara ada orang bule gitu beli serabi Solo gitu ya. Jadi saya pikir nggak mungkin. Tadi saya berdoa saudara, saya bilang Tuhan tuntun saya, apa yang harus saya lakukan? Wadah apa dan bagaimana, saya itu tidak mengerti. Saya pelayanan di Manado, saya didoakan sama seorang hamba Tuhan dan dia juga pendoa. Saya share sama dia, waktu itu di 2019 saya bilang kita ini mau bergerak, mau cari gereja, mau buka gereja. Bahwa dalam doa ya Pak, dia juga bilang iya sih sama istrinya. Saya lihat sih Bu Debbie udah waktunya lah buka gereja. Ya sudah waktunya lah jadi gembala. Lalu kami berdoa bersama, waktu itu dia berdoa, tiba-tiba ada nubuatan di dalam doa itu, ya kami mengalami hadirat Tuhan. Lalu dia berkata, ada nubuatan yang keluar dan berkata kepada saya, tahun ini jangan lakukan apa-apa. Karena 2020 aku akan memberikan kepadamu tuaian raja-raja. Terulang lagi apa yang saya dapat itu saudara. Dan itu 2019 akhir saudara ya. Lalu akhirnya saya pulang ke Jakarta. Saya bilang ke suami saya, ya saya dapat peneguhan dari Manado. Ya saya didoakan begini-begini, kita jangan ambil langkah apa-apa di tahun ini. Sebab 2020 itu ya 2020 itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Lalu akhirnya saudara
sebelum pandemi itu akhirnya kita sudah deal mau sewa tempat 2021 itu ya. Kita pandemi tahun berapa ya saudara? Awal pandemi itu tahun berapa? 2020 ya. Udah 2 tahun ya ini ya, nanti Februari 2020 Februari akhirnya saya pikir sudah waktunya bergerak ya, karena suruh tunggu, jangan sewa tempat dulu, jangan apa. 2020 Januari kami mulai cari-cari tempat di Jakarta, mau sewa gedung untuk buka gereja. Lalu akhirnya kami ketemu satu gedung ya, saya beberapa mentor hamba Tuhan saya tanya, mereka bilang ayo bergerak dengan iman Bu, kami support ibu dari belakang ya, dalam segala hal, kalaupun nanti kekurangan biaya ibu ngomong saja. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau buka gereja ini bukan rencanamu, jangan biarkan saya melangkah. Karena saya tanya kepada banyak hamba Tuhan, teman-teman saya, ya itu rencana Tuhan, buka gereja itu rencana Tuhan. Ayo tunggu apa lagi? Saya diejek, kurang iman, kurang ini, kurang itu. Kalau khotbah pinter, benar saudara, sampai saya tertekan. Tapi saya berdoa, saya bilang ke suami, jangan terpengaruh omongan orang kanan kiri. Kita harus tanya Tuhan. Di dalam melakukan apapun kita harus mencari Tuhan. Kenapa? Karena Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup pulihkan hidupku. Kita harus ingat karena Tuhan lebih tahu. Jangan sok tahu. Sekalipun banyak suara di sekeliling saya yang mencibir, gak punya iman. Wah kalau khotbah aja pintar, percaya, suruh buka gereja gak berani. Saya bilang sama suami, kita berdoa. Saya bilang, Tuhan aku tidak mau melangkah kalau ini bukan rencana dan kehendak-Mu. Buat apa saya melakukan sesuatu yang bukan rencana Tuhan? Akhirnya udah deal harga, saya tetap bergerak, tapi saya tetap menyertakan Tuhan. Awal Februari saya ingat saya lagi pelayanan di Lampung ya, orang gedungnya hari Senin pagi saya mau berangkat pulang ke Jakarta. Dia telepon, Bu ini udah deal jadi, iya tolong ibu transfer uang ya untuk DP dulu 80 juta. Udah deal kan, suami saya juga semua udah oke. Ya saya bilang, Tuhan saya hari ini mau transfer uang gedung, tolong cegah kalau ini bukan rencana-Mu sekali lagi. Dan benar saudara, terlintas satu kata, cuma satu kalimat di benak saya itu sebelum saya transfer, pindah hari. Akhirnya saya telepon orangnya itu, Mas saya sih mau transfer ya hari ini, tapi bisa gak kalau saya pindah hari, maksudnya pindah jam, kita minta minggu sore. Dia bilang, aduh Bu kalau kayak gitu berarti saya harus meeting lagi sama yang punya gedung. Gak semudah itu kita merubah-rubah. Kenapa? Karena jam, waktu itu menentukan harga juga ya. Saya belum tahu kalau harganya sama. Lalu ya gini aja, ibu gak usah transfer dulu deh, ibu tahan dulu, saya meeting dulu. Dia minta saya waktu untuk dia meeting saudara. Setelah dia meeting itu belum dapat kabar, udah mulai virus tuh ya, udah mulai virus. Dan akhirnya sampai Jakarta di lockdown itu dia belum ngasih keputusan harga, tiba-tiba lockdown itu sampai gereja semua tutup. Berarti Tuhan meluputkan uang saya loh. Amin apa amin? Kenapa kita jangan sok tahu? Karena Dia yang lebih tahu. Akhirnya saya mengerti, saya bilang wow. Ya tapi Tuhan udah janji sama saya tahun depan itu Tuhan akan kirimkan tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa, bahkan kekayaan bangsa-bangsa. Tapi apa yang harus saya lakukan? Kita nggak tahu saudara. Akhirnya ketika saya mulai dapat itu untuk saya membuka wadah, saya mulai buka YouTube dari 2019 itu YouTube, saya mulai khotbah di YouTube. Siapa yang tahu, akhirnya gereja semuanya lockdown, kita nggak boleh beribadah, lalu orang mulai mencari Tuhan. Lewat YouTube saudara, akhirnya saya melihat bagaimana Tuhan bukakan itu semua.
Ya, saya melihat hari ini bagaimana lewat mesbah doa orang dikumpulkan. Sampai berapa waktu yang lalu saya diundang ke Amerika. Waktu saya ada di Amerika saya baru mengerti, saudara, itu ada orang-orang yang terbang datang ke tempat pelayanan saya. Mereka menempuh 6 jam terbang lewat naik pesawat. Betapa mereka rindu. Mereka berkata, Bu, kami sangat diberkati, selama ini saya bertumbuh lewat khotbah-khotbah Ibu. Saya melihat, ya, saya bersyukur. Saudara bayangkan ya, saya ini urus visa itu selalu udah 2 kali ditolak. Mungkin karena nama saya Basir. Dipikir nih apanya Abu Bakar. Jadi saya nggak disetujui, saudara, karena Amerika tuh kan ya ketat. Jadi ditolak. Tiba-tiba ada pendengar mesbah doa yang ya ngundang saya, Bu, Ibu ingat waktu itu Ibu doakan istri saya kena COVID dari Amerika, kami telepon Ibu untuk minta didoakan. Istri saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Ibu. Saya udah lupa, saya bilang, oh iya Ibu, jadi istri saya mau ulang tahun yang ke-50, kalau bisa ya akan menjadi hadiah yang luar biasa kalau Ibu mau datang ke Amerika di hari ulang tahunnya. Saya tanya, kapan ulang tahunnya? Bulan September. Saya dihubunginya Agustus. Saya langsung jawab, saya gak punya visa. Terus dia bilang, Ibu coba aja daftar online, kayaknya tidak mungkin. Saya sudah tanya ke teman saya yang dia bagian agent untuk pembuatan visa. Dia bilang, ini aja yang daftar dari awal tahun, itu daftar wawancaranya baru dapat dari kedutaan itu bulan November, bulan Desember. Apalagi kamu kalau daftarnya Agustus, ya nggak tahu kapan wawancaranya. Tapi dia bilang coba aja, dan saya sama sekali tidak ada, saya tidak bersemangat untuk pergi ke Amerika. Saya nggak mau, saudara. Tapi saya bisa jawab gini, Pak, Bu, kalau Tuhan berkehendak pasti bisa, ya. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, ya tidak bisa. Dia balas amin. Padahal itu kata-kata karena saya malas memang mau berangkat. Masa pandemi begini, mau pergi jauh-jauh lagi ke Amerika. Akhirnya saya coba daftar online, ya udah daftar aja visa online. Bener, dapat jawaban dari kedutaan akhir Desember. Dapat interview. Saya mau berangkatnya September. Masuk akal nggak, saudara? Nggak masuk akal. Tapi ya bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Ya, Agustus saya dapat panggilan, dapat visa. Kok nggak wow ya? Urus visa itu susah loh, saudara. Bukan soal saudara kaya atau miskin loh. Ya, urus visa itu benar-benar anugerah. Akhirnya saya dapat panggilan Agustus. Waktu dapat panggilan Agustus itu, terus saya bilang sama suami saya gini, ya berangkat kita. Karena saya malas, saudara, berangkat. Tapi suami saya yang bersemangat dia. Saya Amerika loh. Terus gua harus bilang wow gitu. Ya akhirnya ya kita urus. Ya udah mau berangkat PCR, saya dibilang positif lagi. Waduh, ya bingung. Padahal udah mau besok berangkat. Malam ini saya cek di rumah sakit. Kita sengaja datang ke rumah sakit supaya akurat kan. Tiba-tiba belum dapat kabar dari rumah sakit, peduli lindungi saya bunyi ting. Ya, saya dapat WA dari Kemenkes RI, Debbie Basjir, Anda terpantau positif COVID, Anda tidak boleh keluar rumah. Saya buka peduli lindungi saya sudah warna hitam. Canggih Indonesia ini memang ya. Di Amerika nggak ada begitu loh, saudara. Lalu saya tuh lihat, aduh, ya berarti saya bilang sama suami saya, itu apa saya bilang, Tuhan tidak berkehendak kita berangkat. Suami saya bilang, ini iblis bukan Tuhan. Wah. Ya, akhirnya ya teman saya yang dari Amerika bilang, Bu cek lagi aja, biasanya memang begitu, Ibu coba cari klinik yang lebih terpercaya. Besoknya kami cek, tapi tiket sudah terlanjur di reschedule. Ketika di reschedule itu dia bilang, Bu karena ini reschedule, jadi Ibu pulangnya itu dapatnya Ibu tambah 1 minggu di Amerika. Jadi harusnya cuma 3 minggu jadi 1 bulan. Semakin berat lagi saya, saudara. Saya pikir 1 bulan mau ngapain di Amerika. Terus dia bilang, ya udah Bu ya, oke ya.
Karena saya juga udah bingung, ya iyalah Pak, ya oke aja lah, saya masih berharap tesnya positif supaya enggak berangkat. Kami tes, akhirnya besoknya negatif saudara. Tapi saya sudah ketambahan jadwal di sana. Ternyata cuma itu rencana Tuhan, makanya saya bisa ke Colorado. Ya, saya bisa khotbah di sana ya, di New York, di Colorado, di Philadelphia, dan setiap hari itu saya ada orang yang minta didoakan ketemu. Saya melihat di sana betapa mereka itu ternyata, Bu, saya ketemu orang, Bu, saya selalu ikut khotbahnya Ibu, saya dipulihkan, saya di setiap negara loh. Nggak usah di negara, kita mau ke Liberty, mau foto, saya mau nyebrang pakai kapal ke pulaunya itu, saya pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam. Ada orang di depan, Ibu Debbie Basjir ya? Iya, kok tahu? Tahu Bu, minta foto ya. Saya ikuti terus loh, khotbah-khotbah Ibu, saya bertumbuh. Saya bilang, aduh benar yang Tuhan ngomong itu berkat bangsa-bangsa. Saudara, ketika awal pandemi, saya dan suami nggak tahu mau hidup bagaimana, karena kita melihat ke depan ini benar-benar semua jadwal cancel. Bu, semua jadwal cancel sampai batasan waktu yang kita sendiri nggak tahu. Saya bilang ke suami, kita ngobrol berdua. Anak saya bilang, Mami saya mau kuliah ya. Kuliahmu berapa lagi Dek? Ya 70 juta masuknya. Saya bilang, Dek, kuliah sama ndak kuliah ndak menentukan masuk surga. Padahal itu untuk menghibur diri saudara. Karena bayangkan 70 juta masa pandemi gini kita nggak punya uang. Saya bilang sama anak saya, Mami sama Papi, jujur aja sama kalian, untuk bertahan hidup kita bingung bagaimana. Di masa pandemi kita nggak tahu sampai kapan ini. 1 tahun aja udah nggak kepikir, apalagi kalau 2 tahun nggak ada pelayanan. Saya bilang sama suami saya, kita bersyukur. Mungkin kemungkinan terburuk, kalau terjadi apa-apa kita jual rumah Jakarta, kita pulang ke Solo, jadi orang Solo lagi. Gak apa-apa. Saya nangis di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menyalahkan Engkau, saya tidak mau menyalahkan keadaan, tapi saya bersyukur ada yang bisa kami jual kalau terjadi sesuatu, karena kami punya rumah untuk dijual. Saudara, selalu ada hal yang dapat kita syukuri. Jangan lihat apa yang hilang, tapi lihat apa yang ada yang masih Tuhan beri. Saya bilang kita bersyukur loh, ada rumah yang bisa kita jual. Dulu kita nggak punya apa-apa yang bisa kita jual. Tapi tahun ini ada rumah, ada mobil yang bisa kita jual. Benar nggak saudara? Ya mungkin suami saya hatinya ya gimana ya, tapi saya memberikan dia kekuatan. Saya bilang, Tuhan, semua yang Engkau izinkan terjadi itu pasti membawa kebaikan. Tiba-tiba waktu itu saya ngomong ke suami saya pengen melukis. Suami saya bilang, pengen apa? Melukis, beliin saya kanvas sama tinta. Dia langsung ngomong, kita menikah 20 tahun ya, saya belum pernah lihat kamu gambar. Selama hidup pernikahan, aku ndak pernah lihat kamu pegang spidol atau apapun terus gambar. Tiba-tiba kenapa kamu pengen melukis? Saya bilang, saya ndak tahu, tapi beliin aja lah kanvas sama tinta. Kan saya juga nganggur, nggak pelayanan, nggak kemana-mana. Ya udah yuk kita pergi yuk ke Gramet, beli saudara. Saya pilih beberapa yang gede-gede sekalian, ya, yang 80 kali 1 meter itu kanvasnya. Dia bilang, kok udah kayak orang pro ya, baru mau belajar kan ini, beli yang 5 senti aja. Saya bilang, enggak, aku pengen yang gede sekalian lah, biar sekalian. Ya tapi kalau rusak kan itu mahal loh kanvas. Saya bilang, kan saya nggak minta tas LV, baru kanvas. Ya udah beli tinta. Saya cari tinta. Satu malam dia lagi ngedit video, saya melukis saudara. Dalam waktu hanya 1,5 jam lukisan saya jadi. Dia keluar dari studio, dia kaget di kamar. Ini lukisan siapa? Saya bilang, lukisan saya. Nggak mungkin. Emang di kamar sini ada siapa? Nggak mungkin ini lukisanmu, nggak mungkin. Aku tuh tahu kamu.
Lah terus ini lukisan siapa, saya bilang. Masa dia kelilingi itu lukisan, enggak mungkin loh, enggak mungkin loh. Loh enggak percaya loh. Akhirnya saya foto karena saya seneng. Saya foto, saya upload di Instagram. Tiba-tiba ada yang inbox, "Bu, itu lukisan dijual?" Saya bilang, "Saya bukan pelukis. Ini lukisan pertama saya. Tapi kalau saya beli boleh nggak? Mama saya itu selalu dengerin khotbah-khotbah ibu. Dia mau ulang tahun. Kalau ibu kasih itu saya beli, pasti mama saya seneng." Ya udah, kalau ibu mau beli ambil aja. "Berapa, Bu?" "Saya juga nggak tahu harganya." Terus saya minta nomor rekening deh. Ya udah, saya kasih saudara di inbox. Saya nggak tulis dijual loh, enggak, cuman angkat puji Tuhan lukisan pertama saya jadi. Malam itu dia transfer untuk lukisan pertama saya 10 juta. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Cara Tuhan memelihara. Dia transfer 10 juta, saya melompat-lompat dong. Di mana orang beli lukisan 10 juta, saudara? Saya tuh ke toko lukisan, lihat lukisan aja udah bagus banget. Itu saya tanya udah mahal-mahal tuh 3,5 juta. Saya melompat-lompat kegirangan, suami saya kaget. "Kenapa? Lukisan saya laku berapa?" 10 juta. Dia bilang, "Besok beli kanvas lagi." Itulah laki-laki memang begitu ya. Gara-gara memang selalu pakai logika, pikir untung rugi. Ya, saya antar, saya besok beli yang banyak. Semangat saya melukis. Akhirnya saya jadi semangat melukis. Saya melukis yang kedua, laku lagi saudara, 10 juta. Nah waktu lukisan yang keempat itu anak saya bilang, "Mam, gimana kuliah?" "Nak, Mami kan udah bilang, ya udah yang penting kamu berdoa. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan siapin dananya. Kalau enggak." Saya pelayanan saudara di satu kantor itu waktu lockdown baru dibuka tuh, baru-baru pertama dicabut. Ada pelayanan kantor, ya mereka telepon, "Ibu mau datang nggak?" Karena semua pembicara nggak ada yang mau datang. Semua pendeta takut datang. Saya juga karena banyak teman-teman pendeta, "Bu, jangan banyak-banyak keluar loh. Ini yang mati banyak pendeta loh, Bu." Jadi saya berdoa. Tuhan itu ngomong gini, orang dunia aja yang nggak punya iman, mereka pergi kerja itu demi sesuap nasi, mereka berani keluar. Kamu yang hamba Tuhan mau sembunyi. Terus saya minta ampun, hidup mati di tanganku, bukan di tangan corona. Wah, saya berangkat, saya bilang, "Oke, besok saya datang." Pelayanan, selesai pelayanan diajak makan, lalu sekretarisnya itu bilang sama bapak, sama bosnya, "Pak, Ibu Debbie ini pelukis loh." Saya sampai tendang kakinya loh. "Shh, pelukis apa loh?" Terus, "Oh iya, mana Bu lukisannya?" Dia buka IG saya saudara. Dia ngeliatin ke bosnya, "Ini loh Pak lukisannya Bu Debbie, kayaknya yang terakhir ini ya Bu." Terus saya bilang, "Oh iya itu yang terakhir." Terus ditanya bosnya, "Udah laku Bu, ini artinya apa?" "Ini gambar pohon, di bawah ada bayangan. Pohon itu indah di atas, tetapi ingat dalam hidup ini selalu ada bayangan masa lalu yang harus membuat kita ingat bahwa Tuhan turut bekerja di sana." Dia bilang, "Wah itu saya banget Bu, boleh nggak saya beli lukisannya?" "Oh boleh Pak, tapi saya frame dulu." "Iya, nanti kalau sudah selesai Ibu kabari." Selesai berapa hari saya frame, saya kabari, "Sudah, oke Bu, saya biar sopir saya ambil ya ke rumah Ibu, minta alamat." Saya kasih alamat saudara. Akhirnya malam itu dia WA saya, "Bu, saya barusan transfer untuk lukisannya." Kirim bukti transfer 70 juta. Ini tepuk tangannya baru kenceng. Tadi 10 juta agak-agak pelan ya. Saudara, 70 juta. Saya langsung balas gini, "Pak, kayaknya kelebihan 0." Karena saya takut saudara, kalau udah saya pakai terus dia bilang, "Bu, itu dulu saya transfer kelebihan 0. Kelebihan 0,1 bahaya loh, bener nggak?" Lalu saya mending duluan, "Kak Pak, kayaknya nggak salah tuh, kayaknya kelebihan 0 loh Pak, nggak salah." Dia bilang, "Nggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati." Dan itu akhirnya bayar kuliah anak saya. Semakin semangat gak melukis? Semangat saudara. Karena gak ada pelayanan waktu itu, memang kosong. Melukis lagi. Sudah keluar hampir 40 lukisan.
Dan yang termahal 75 juta. Ada yang 50 juta, 25 juta. Kalau ada yang pesan, hubungi nomor saya di bawah ini. Saudara, apa yang Tuhan buat tuh kita nggak tahu. Benar-benar Dia tuh yang maha tahu. Lalu saya mulai melihat Tuhan memberkati kami lewat YouTube, saudara. Bayangkan masa pandemi YouTube channel saya bertambah satu hari 1000 subscribe satu hari. Hari ini hampir 500.000 subscribe. Apa yang gak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Tadinya mau jual rumah gak jadi, sekarang beli rumah lagi di Jakarta. Tuhan luar biasa. Kami lagi bangun studio sekarang. Rencana Februari nanti studionya selesai. Dan bukan cuman itu, di tengah masa pandemi saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa bantu pembangunan 15 gereja di pedalaman. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sanggup lakukan. Kenapa saudara kita harus cari Tuhan? Karena Dia sanggup membalikkan keadaan. Dia balikkan keadaan. Apa yang gak pernah kita pikir itu Tuhan balikkan benar-benar. Saya melihat hari ini bagaimana berkat bangsa-bangsa itu mengalir. Benar yang Tuhan bilang, kekayaan bangsa-bangsa datang. Itu berkat saudara dari Amerika, dari Australia, dari mana-mana. Saya cuma terkagum dan terheran-heran melihat apa yang Tuhan buat. Ya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Ayo lebih semangat kita cari Tuhan. Mari kita buka Mazmur 94. Mazmur 94 ayat 10 dan 11 saudara. Ya, kenapa kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh di hari-hari ini? Firman ini berkata, Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan Dia tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, kita baca sama-sama. Tuhan apa? Mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jangan pernah ada yang merasa mampu untuk mengendalikan hidupnya dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan, kita harus cari Tuhan. Kenapa? Karena Dia mengetahui rancangan manusia, tetapi rancangan kita ini semua adalah kesia-siaan. Nggak usah bicara rancangan yang lain. Orang saya aja mau buka gereja tahun 2020 awal, karena saya berdoa Tuhan luputkan saudara. Apa yang saya lihat itu benar, rancangan kita benar-benar kesia-siaan. Makanya perlu kita duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan tuntun aku, bahwa aku berjalan dan mengerti apa rencanamu dalam hidupku. Karena rancangan manusia itu kesia-siaan. Kita perlu menggenapi apa yang Tuhan mau. Saya melihat benar saudara, kenapa saya gak pernah absen mesbah doa itu setiap malam. Saudara, itu setiap kita live streaming mesbah doa, itu live chatnya sampai 17.000, 16.000, bahkan pernah sampai 18.000 serentak yang nonton. Setelah itu besoknya 1 jam kemudian naik jadi 25.000. Besok pagi sudah 50.000 sampai 70.000. Sekarang mesbah doa dan mesbah pagi. Waktu saya di Amerika, saya diajak nonton opera Esther di salah satu gedung yang besar. Saya melihat tuh manusia dari atas ke bawah tuh, kita duduk di terap-terap. Saya bilang, ya ampun nih gedung gede banget ya. Ini menampung berapa orang ya? Lalu orangnya bilang ini sekitar 4.000-an orang Bu di sini. Waktu saya duduk itu Tuhan tuh ngomong di hati saya, itu 4.000-an. Mesbah doamu tiap malam. Yang ikut di live streamingnya 18.000 sampai 20.000, besoknya 70.000. Kamu bisa bayangkan gedung segede apa menampung jemaat sebanyak itu? Saya kaget saudara. Iya ya, selama ini kita tidak menyadari. Saya cuma syuting ya di satu studio yang kecil ukuran 3x3. Ya saya pakai baju yang seadanya, tetapi kita lupa ternyata dampaknya itu. Saya bersyukur saudara, kenapa? Karena itu yang membuat kita gak sombong. Mungkin kalau saya berdiri di depan jemaat 70.000, rasanya akan berbeda sensasinya. Dengan saya khotbah di depan kamera, yang di depan tuh cuma kamera, tembok kosong, kan gak ada siapa-siapa. Itu yang membuat saya bersyukur. Makanya sekarang tuh kemana-mana ketemu orang minta foto, saya sampai bingung.
seperti sehebat, dampaknya tuh sebesar inikah? Saya pergi ke Toraja, ya dari pelayanan di Makassar kita ke Toraja. Rencana di Toraja cuma mau jalan-jalan. Pemilik hotelnya tahu saya ada di sana, dia telepon, Ibu Debbie, Ibu ada di Toraja? Iya. Ibu nggak pelayanan? Enggak, saya cuma mau jalan-jalan. Ya Bu, sayanglah Bu, di Toraja ini banyak sekali pendengar Ibu loh. Kita ibadah ya di hotel ya Bu, karena masih pandemi ini ya seadanya orang aja, dan saya nggak bisa publikasi cuma dalam waktu semalam. Jadi saya bikin WA saja ya Bu, boleh ya Bu. Saya bilang, aduh Bu, saya tuh padahal mau jalan-jalan loh Bu. Nggak apa-apa lah Bu, kasih waktu 2 jam aja ya. Ya udah nggak apa-apa, atur aja sekitar jam 10, jam 11 lah kita ibadah. Bayangan saya karena lagi pandemi kan, pasti yang datang ya paling 50 lah, 30 orang lah, seberapa aja kan. Tiba-tiba saya habis pulang, kita foto-foto di gunung-gunung, balik mau ke hotel, yuk mau ibadah yuk. Kayak kaget saudara begitu lihat di ballroomnya, ini Mia KKR, ini bukan, saya bilang ini publikasinya cuma dalam waktu semalam saudara lewat WA. Saya kaget, itu orang ratusan saudara. Terus saya bilang sama suami saya, hah, ini orang mau ibadah ya kita, atau mereka ini ada acara lain, pernikahan kali. Jadi kita cepet-cepet lah mau ke kamar, ya mau ganti baju. Itu udah ketemu orang-orang semua, Bu Debbie foto ya Bu, oh iya foto. Tapi kan udah mau telat, saya bilang saya udah mau telat, maaf ya, lari ke kamar kan. Habis itu saya bilang sama suami saya, hah itu orang sebanyak itu tuh? Kata suami saya, iya loh, kok bisa begitu ya. Akhirnya saya bilang sama suami, lihat di depan gedung itu mau nungguin foto, mending kita lewat belakang. Karena nanti aduh itu orang sebanyak itu, kalau saya foto kering gigi saudara, bener-bener. Ya saya bilang kita lewat belakang ya, biar mereka nggak tahu kita masuk lewat pintu belakang, pasti ada lah. Ayo kita lewat belakang kamar hotel saudara. Dan yang saya kaget itu tukang-tukang kebun, tukang-tukang sampah kan lagi beres-beres rumput. Saya lewat, mereka gini, Bu Debbie foto Bu foto. Lagi bawa sapu, bawa arit, bawa pacul. Saya bilang ini di Toraja kan memang banyak orang Kristen di sana saudara. Saya bilang, hah? Iya, ayo Pak, ayo. Ya mungkin memang berkatnya mereka saudara, karena mereka nggak bisa ketemu saya di depan kan. Ayo semua, lepas sapu, lepas arit, lepas ini. Saya bilang, tahu saya? Iya Bu, kami nonton mesbah doa tiap malam, kami diubahkan Bu, menguatkan iman kami dipulihkan. Jadi ayo tukang sampah, tukang kebun, foto semua saudara. Jalan ke sana ada lagi. Saya cuma melihat Tuhan. Wow, apa yang kita lakukan, yang kita lihat selama ini. Tapi benar ternyata apa yang Tuhan ucapkan kepada saya di tahun 2019 itu benar-benar terjadi. Kenapa kita harus cari Tuhan saudara? Karena rancanganmu itu tidak cukup baik untuk dirimu sendiri. Rencana yang terbaik itu adalah rencana Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan banyak yang tanya, Bu, kata pendeta ini ya prediksi tahun 2022 akan begini. Saya bilang jangan dengar ramalan, dengar firman Tuhan. Ya karena banyak tiba-tiba jadi peramal, termasuk pendeta, ramal 2020. Saya nggak mau, saya bilang kita dengar aja firman. Memang Alkitab berkata di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Persiapkan hidup kita. Dengar firman, tapi gak usah takut berlebihan. Makanya bagian kita hari-hari ini apa? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena kita tidak punya cukup rancangan yang terbaik untuk mengatasi hari ini. Tetapi ketika engkau mencari Tuhan, engkau menemukan sumber berkat itu saudara. Dan Dia Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Bahkan bukan hanya memulihkan, Dia sanggup membalikkan keadaan. Saya sudah mengalami apa yang Tuhan buat itu dahsyat dan luar biasa. Hari ini bahkan kita bisa menjadi berkat buat hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Ya, yang terakhir kita lagi bangun gereja di Toraja, itu di daerah mayoritas bukan Kristen. Kenapa saya tergerak untuk ikut kembali meneruskan fondasi yang terhenti itu karena gak punya biaya. Saya rindu gereja itu boleh menjadi berkat.
Dan ketika lanjutkan lagi pembangunan, saudara, saya dikirimi video, Bu, ini kami satu kampung bergotong royong, termasuk yang dari agama seberang, ikut membangun gereja. Karena saking senangnya akhirnya daerah itu hidup, ada sesuatu yang bergerak, ada pembangunan, mereka senang. Wah, saya melihat apa yang Tuhan buat itu dahsyat luar biasa, saudara. Ya, karena itu ayat ini berkata Tuhan itu dia mengetahui, dia yang mengajarkan kepada kita tuh pengetahuan. Ya, ayat yang ke-10 tadi berkata Tuhan yang mengajarkan kepada manusia itu pengetahuan. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Jangan pernah sombong melangkah dengan kebijakan kita sendiri. Duduk di kaki Tuhan. Sertakan Tuhan dalam hidupmu. Saya banyak mendengarkan kesaksian. Ada seorang ibu kemarin bertemu saya di Jakarta. Kami makan bersama, dia bilang, Bu Debbie, saya mau bersyukur. Saya belum sempat kirim kesaksian di Mesbah Doa. Tapi saya bersyukur menemukan channel Ibu Mesbah Doa itu di awal pandemi. Ibu tahu saya ini sudah pensiun dari pekerjaan saya. Dulu saya bergerak di properti, akhirnya saya berhenti karena saya merasa uang saya udah cukup. Anak-anak saya melanjutkan bergerak di bidang properti. Tetapi di masa pandemi ini, Bu, anak semua bekerja, mereka pakai utang bank. Berhenti semuanya lalu terjerat utang. Dan saya pun tahu keadaan keuangan saya ya tidak bisa bergerak karena pandemi. Jadi saya sudah menghitung, Bu, untuk hidup saya aja saya udah gak kuat. Apalagi anak-anak saya, pekerjaan stop, bahkan terlilit hutang karena berbunga. Lalu dia bilang, di tengah kepanikan saya stres, saya depresi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan cabut nyawa saya. Hanya mati yang bisa membuat saya tenang. Dia bilang, karena saya sudah tidak bisa berpikir apa-apa. Saya pengen mati, Tuhan, dia bilang. Tapi, Bu, tiba-tiba ada suara yang berkata, betapa egoisnya kamu. Kamu minta mati dan kamu tinggalkan anak-anakmu berjuang sendiri. Bagaimana mereka bisa kuat? Dia bilang, di tengah itu, Bu, saya sedang depresi, saya berat, saya dapat kiriman Mesbah Doa dari teman saya. Saya buka malam itu, saya dilawat Tuhan, saya menangis kepada Tuhan. Sejak itu saya ikutin terus, iman saya bangkit. Saya mulai melihat tantangan ke depan, Tuhan pasti punya jalan. Tiba-tiba bos dia yang lama, salah satu properti yang juga punya nama besar di Jakarta, itu telepon kepada dia. Kamu sekarang ngapain di masa pandemi ini? Nggak ngapa-ngapain. Pandemi kok nggak kerja loh? Kerja lagi yuk, jualan properti. Iya, terima kasih Pak. Ini saya kasih, akhirnya dia dikasih pekerjaan. Dia bilang, Ibu, di tengah masa pandemi semua properti hancur, Bu. Tapi kita punya Tuhan yang berbeda. Saya yakin itu jalan keluar dari Tuhan, karena saya sedang berharap. Tiba-tiba dia jualan properti yang dikasih bosnya. Dia bilang, Ibu tahu omset saya sebulan, Bu, bukan puluhan miliar, ratusan miliar. Bahkan saya menjual di tengah masa pandemi. Belum pernah saya melihat hasil yang seperti itu sebelum masa pandemi ketika saya jualan properti. Justru di tengah masa pandemi Tuhan membuat perbedaan. Ratusan miliar setiap bulan. Kenapa? Keadaan boleh berubah, musim bisa berubah, karena Tuhan yang menghajar bangsa-bangsa. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita punya Allah yang dahsyat dan Dia tidak pernah berubah kuasanya. Dikatakan di sana, Tuhan menghajar bangsa-bangsa, tapi Dia yang memberikan kepada kita pengetahuan. Dia berkata, Ibu tahu saya bangkit, bahkan saya sangat diberkati di masa pandemi ini. Saudara, musim bisa berganti dalam hidup kita, tapi Tuhan kita Tuhan yang gak pernah berubah. Ayo kita alami Tuhan. Ayo kita nikmati kasih dan kuasanya di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia tidak pernah berubah. Keadaan berubah, semua boleh berubah, tetapi kita punya Tuhan yang gak berubah, yang sanggup memberkati. Makanya saya banyak memberikan semangat kepada orang-orang. Ayo ya, Tuhan akan menyatakan perbedaan bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia.
yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita baca satu ayat lagi saudara. Ya, Mazmur 27 ayat yang ke-8. Mazmur 27 ayat yang ke-8. Kenapa kita harus mencari Tuhan saudara? Mazmur 27 ayat yang ke-8, firman Tuhan di sana berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, carilah wajah-Mu, maka ku cari, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena itu perintah Tuhan. Jangan hanya menjadi Kristen yang sekedar beragama, tetapi kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu caranya bagaimana saudara? Ayo rindu kehendak Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Rindu kita mengerti jalannya itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Karena beda antara beragama, menjadi orang beragama Kristen dengan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Tuhan mau hari-hari ini kita sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa? Karena itu adalah firman-Nya. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Firman, carilah wajah Tuhan saudara. Lalu yang berikutnya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Amos pasal 5 ayat yang keempat. Amos 5 ayat 4 firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan. Amos 5 ayat yang keempat. Baca bersama, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Karena banyak orang sudah mati walaupun masih hidup. Mati rohaninya, mati imannya, mati semangatnya. Tetapi orang yang mau benar-benar hidup, jadikan hidup semakin hidup itu ketika kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Usahamu hidup, bisnismu hidup, pelayananmu hidup, semua yang kau lakukan itu hidup. Rumah tanggamu hidup. Yuk saudara, kita tarik kerajaan Allah turun di dalam hidup kita hari-hari ini. Amin. Karena itu doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Tapi cuma orang-orang yang mencari Tuhan yang akan mengalami ini. Makanya saya mau berkata, jangan jadi Kristen agamawi. Anda mungkin ke gereja hari Minggu, tapi engkau sudah tidak mencari Tuhan. Kenapa? Karena itu hidupmu gak berubah, keadaanmu gak berubah. Tapi orang yang mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Dan ketika kita menemukan Tuhan, kita hidup, kata firman Tuhan. Usaha kita hidup, rumah tangga kita hidup, anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Semua karena Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya mau berkata hari ini saudara, ayo kita cari Tuhan lebih sungguh lagi. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita mau sungguh-sungguh berkata, kita mau naikkan pujian yang tadi. Ya, sebab Tuhan itu yang maha tahu. Dia Allah yang sungguh dapat melakukan segala perkara. Mungkin hari ini engkau sudah mau menyerah dan berkata, saya sudah tidak tahu bagaimana hidup ke depan. Kuncinya cari Tuhan. Begitu banyak orang datang kepada saya untuk konseling. Saudara tahu konseling saya ini udah masuk puluhan ribu WA orang konseling. Saya cuma jawab satu, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena Dia sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Datang di hadiratnya pagi ini, cari wajahnya. Nyatakan ungkapan syair lagu ini sebagai ungkapan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Kau lebih tahu.
hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik, Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau yang sanggup ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bagian kami adalah berserah dan percaya, sebab Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Bahkan ketika kami tidak tahu kesulitan-kesulitan apa yang ada di depan, kami sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, orang yang mencari Tuhan akan melihat wajahnya, akan melihat kuasanya dalam hidupnya. Kami mau mencari Engkau, karena Engkau yang lebih tahu atas hidup kami, karena Engkau yang lebih sanggup untuk pulihkan hidup kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan keuangan kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Dan bukan hanya sekedar tahu tentang Engkau Tuhan, kami mau masuk lebih dalam mencari Tuhan dalam hidup kami, mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Dengan iman kami mau katakan hari ini di hadapan Tuhan, lebih lagi angkat tanganmu saudara, katakan di hadapan Tuhan, Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang semua angkat tangan di hadapan Tuhan dengan iman, katakan Kau yang lebih tahu.